kembali lagi pada obrolan Gobral Gabrul kita. Jadi kalau disebut Gobral Gabrul, saya juga ini pasti ada yang nanya, Mas. Gobral Gabrul itu apa gitu kan? Saya sih ngikuti apa yang Mas Agus sampein. Kalau Gobral Gabrul itu obrolan rileks dan kadang sak jeplak itu, Mas. Gitu ya, Mas ya? Ya, kurang lebihnya gitu. Karena saya Gobral Gabrul. Gobral Gabrul. Ya, artinya ada hal-hal yang tidak perlu juga dimasukkan dalam hati karena Gobral Gabrul itu, Mas ya. Ya. Oke. Baik, kembali ke podcast Nusantara Sudut Lucu kali ini dengan Mas Agus Duyanto, dan kita udah berapa kali ya Mas ngobrol ini macam-macam, terakhir tentang hal-hal yang viral, dan kita berpikir bahwa apa yang kita sampaikan ini walaupun Gobral Gabrul mungkin ada yang boleh dibilang ditelisik lebih dalam juga bisa jadi serius gitu. Ya, Mas. Oke, Mas, saya itu menggelitik, Mas, berapa hari itu tentang IKN, Mas. Apa IKN? IKN singkatannya. IKN itu Ibu Kota Negara ya? Ibu IKN Ibu Kota Negara. Saya punya literasi yang agak kurang banyak dan tidak bisa juga jadi dasar yang kuat, tetapi mudah-mudahan obrolan kita tentang IKN ini bisa menjadi kasana. Jadi saya nanya Mas Agus ini, minta penjelasan secara Gobral Gabrulnya Mas Agus, ya tak? Tapi Mas, seperti biasa kita kasih salam dulu, Mas. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam Gobral Gabrul. Ya, salam Gobral Gabrul juga. Nah, ada juga Mas yang protes ke saya itu, kok ngerokok ya, tapi mohon maaf gitu. Ini Ya, kalau pemirsa, ini namanya Gobral Gabrul, ini ada apa nih, bakwan. cemilan-cemilan yang Iya, itu ada rokok. Nah, ini. kalau bicara rokok, saya kadang membela diri karena inspirasi yang muncul itu karena rokok, Mas. Ya. Jadi bukan ngefly, Mas. Tapi Jadi memang, kita ini memang ada dua posisi. Kebetulan saya nggak ngerokok nih Mas Nedi. Iya. Jadi syuting ngerokok saya tidak, ya udah silakan kita saling ngisilah. Saya Monggo kersamawan gitu. jadi kita bisa saling mempengaruhi. Saya nggak merokok akhirnya, atau Mas Agus yang merokok gitu kan. Iya. Oke, ya kembali Gimana lagi nih? tadi Mas soal Masalah IKN. IKN ya. Apa ini kira-kira mau bahas? Nah, gini Mas. Versi Gobral Ini Gabrul ya. Versi Gobral Gabrul Versi saya ini, Gobral saya Gabrul. orang kampung, Mas. Orang Ya. kampung yang boleh dibilang sebatas yang saya tahu dan Gimana? pikirkan itu. Jadi di era kepemimpinan yang sekarang itu kan terjadi, kalau saya bilang ini sejarah, Mas. Ya. Sejarah perjalanan bangsa. Kenapa dijadikan sejarah? Dulu saat kemerdekaan ada tarik menarik antara ibu kota negara di Jogja atau di Jakarta. Bahkan kalau tidak salah ibu kota negara kita untuk sementara dipindahkan juga di Sumatera, Mas. Karena ada clash yang kuat, Ya. tarik menarik dengan Belanda. Untuk sementara ibu kota negara di mana? Mohon maaf pemirsa, militer saya kurang, tapi memang pernah terjadi ibu kota negara kita itu ada di Sumatera. Nah, bicara ibu kota negara itu kan menjadi satu hal yang penting, karena satu negara nih orang yang ibu kota itu, Mas. Iya, nggak jelas gitu ya. Mau kemana nih? Nah. Fokusnya negara gitu. Sama kalau Mas Agus pasti ditanya, "Oh, main yang ngendi tau?" gitu kan. Itu nggak tahu, pokoknya di kan. Artinya ibu kota negara menjadi satu kesatuan pada satu syarat berdirinya negara mungkin. Ya. Itu. Nah, dalam fase perjalanan bangsa ini saya melihat saya bagi dua, Mas. Sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kalau sebelum kemerdekaan memang banyak cerita karena zaman raja-raja, ada Demak, ada Kerajaan Pajang, Majapahit di Mojokerto, ya kan. Kemudian pecah terakhir itu di Solo juga jadi ibu kota dari satu kerajaan di Kasunanan Solo, di Jogja. Nah, sebelum kemerdekaan ini satu cerita risalah yang lebih kuat kepada dasar-dasar
dimensinya lebih pada hubungan kekuasaan kerajaan. Tapi setelah merdeka ini kan sudah modern, Mas. Ya, baru Diputuskan saat merdeka itu dua pilihan, tiga malah, di Jogja, kemudian di Jakarta, juga pernah untuk beberapa saat di Sumatera. Nah, di era kita ini ya, tahun 2000-an lah, Mas, ya, ada pemikiran untuk memindahkan itu ya? Jakarta ke Kalimantan, ke Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali yang saya sampaikan, Mas, ini bagian dari sejarah. Terlepas dari pro dan kontra, Ya. kita ini tidak mendukung pihak-pihak yang mana ya? ya ini membuka kembali lembaran sejarah tentang perpindahan ibu kota yang sudah terjadi sejak bangsa ini berdiri sampai dengan detik ini. Itu pandangan Mas Agus Ya, gimana? mungkin kembali ke kita ini ke mereka boleh ya. Yang penting gini, kalau saya selalu res bismillah gitu ya. Iya, siap. Res bismillah. Hmm. Kalau kita berbicara tentang ibu kota, kan sudah panjang ya. Mungkin kita belum sampai umurnya ya, istilahnya dalam artian gini. Indonesia saja sudah 77 tahun Indonesia merdeka ya. Ya. Maksudnya kemarin Agustus ini. Berarti kan logika kita kan sudah berumur 77 tahun. Ya. Dengan ibu kota yang itu tadi ada yang Jakarta, mungkin Jogja, termasuk daerah-daerah khusus itu kan. Aceh itu kan sudah bisa berpotensi untuk ibu kota negara saat itu ya. Memang menarik, Mas Medi. Kalau kita berbicara ikan sudah ada porsinya masing-masing. Negara yang mikir. Kita kan kebetulan nggak kapasitas negara nih. Oh iya, Gobrol betul menurut saya. Nah, jadi kalau bicara pemindahan apa ya terserah sana monggo kersa. Tapi saya pakai ini apa imajinasi saya gini. Kok menarik ya? Satu, kenapa kok Nusantara? Ya kan? Nah, itu yang kenapa kok zaman sekarang ini kebetulan Pak Jokowi ya presidennya. Terus ada pemindahan. Dan uniknya justru karakter untuk pemindahan kan tadinya Bung Karno ya. Presiden pertama itu untuk mengarahkan ada pemindahan ibu kota, walaupun nanti ada kelas di biasalah perpolitikan Indonesia kayak gitu modelnya. Terus sampai akhirnya ke presiden yang ketujuh. Terus ada pemindahan yang sudah diteken ya kalau nggak salah ya, karena kan sudah terrealisasi apa pembangunannya. Ya sudah mulai ada berapa persen ini. Ya. Cuman yang menarik gini, saya nggak berbicara menjurus ke yang pemerintah, bukan gini. Kalau model gini satu pemerintah sudah memikirkan dalam teorinya ya apa legislatif sama yudikatif ya. Dan kan berbagai macam lembagaan ini disiplin keilmuan kan sudah ini memikirkan. Tapi nanti kita bicara nggak yang itu lepas dari situ karena kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Karena gini, saya duduk manis Mas Widi. Saya kok rada aneh ini, aneh gini. Kita kan nggak bagian dari pemerintah ataupun dari yang mereka yang ada pengaruh di sana. Tapi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Nah ini kan kepedulian kita sebagai warga negara Indonesia. Saya punya sejarah, gitu kan, sejarah panjang untuk Indonesia ini Nusantara. Tapi nggak lebih dari itu. Nggak hanya sekedar untuk Nusantara, Mas Medi. Ini dunia ini. Benar saya itu ini dunia, penciptaannya gitu loh. Kalau saya mengerucut ke Indonesia dulu gitu ya. Ini ada yang aneh ketika sudah dimulai fondasi pertama kali KNI ini dimulai, ini kan presiden kita kan mengumpulkan aparatur negara ya, gubernur ya kan, seluruh gubernur dari Sabang sampai Merauke. Berarti kalau sekarang provinsinya 37 sekarang 30 kan ada pemekaran, berarti 34 ya. Kalau 3 kan baru nih, tapi mungkin dulu masih 34. Mudah-mudahan 34 benar. 34 ya. Apa bersama? Iya, oke. Dari 34 provinsi bawa tanah sama air, gitu kan? Siap. Betul ya? Dari Aceh, dari sampai Merauke gitu. Ini tanah, coba bayangkan nih, tanah air. Semua tanah air, semua tanah. Terus hanya disatukan di satu titik. Iya. Titik di Samarinda itu ya? Samarinda ya? Iya. Satu titik Kalimantan Timur itu terus digabungkan ya, digabungkan jadi satu. Logika saya, bayangan saya ini imajinasi yang luar biasa nih, untuk sebuah improvisasi kedepannya. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke kultur tanah kan masing-masing ini. Maksudnya
di sana mungkin tangannya keras, di sini Iya. lembut, di sini ini, di Berkapur. sini berkapur istilahnya apa Iya. ya? Kandungan apalah. Ini kan jenis airnya juga macam-macam. pasti beda-beda. Beda-beda, ya. Iya. Nah, begitu disatukan, ini jadi satu titik kekuatan. Tanah yang multidimensi, multi corak, multi karakter. Nah, sehingga nanti ya, terus ketika air juga dikumpulkan jadi satu, sehingga nanti ya, ini kan terus nantinya kan. Nah, terus saya anil yakinnya gini, tanah tumpah air, nah, istilahnya tanah dan air menjadi tanah satu, nanti jadi Indonesia. Nah, kebetulan Nusantara ini muncul lagi. Nah, itu apa Mas. bedanya kayak Joko Tingkir kemarin yang dimunculkan lagi? Nah, Iya, aduh kembali lagi ke cerita itu. Jadi kemudian ya betul ya, karena lepas dari lebih setuju nggak setuju ya. Iya. Nah, tidak manis lagi ya. Kita tidak manis lagi. enggak, saya suka merenungnya begini Mas. Kan IKN itu jelas ibu kota apa? Ya, Ibu kota Ibu kota negara Nusantara. Nusantara. Nah, ini yang menarik, ibu kota kita Ya. bisa dulu Mas. Ibu Ya. kota negara. Terus namanya Nusantara. Iya kan? Ya. Nah, Nama Nusantara ini adalah dari salah satu istilah atau satu penamaan yang sudah dari zaman dulu ya. Mas, ya kan? Nah, ini saya kembali lagi. Berarti ketika ada tanah dari Aceh sampai Merauke ini disatukan, dalam benak saya ya, tangkap aja saya ngawur ini. Ini kan khilafah pertanahan, penyatuan. Betul, penyatuan di satu titik, di mana terus dimunculkan jati diri nanti Nusantara yang masa depan. Wah, ini udah tingkat tinggi nih, maksudnya jangkauan. Iya. Nah, karena apa? Inilah kita nggak saja jauh. Saya duduk manis ini, duduk manis. Gimana kita nggak bisa bangga ketika kalimat, anggap aja ya, kan sebagai manusia harus subhanallah. Gimana nggak subhanallah? Mas Meti, saya ini kan basic penciptanya kan dari tanah nih Mas Meti. Tanah dan air. Ya tanah, ya tanah dan air. Iya. Tanah kan? Iya. Nah, coba bayangkan dari titik satu manusia Adam beranak pinak, warna miliaran, nggak tahu miliaran berapa ini, terus kita ada ini. Nah, hakikatnya kita kan dari tanah, sehingga kita berbicara gini, karena memang dikasih kelebihan untuk bisa berbicara. Tapi kalau saya pakai logika, berarti tanah kan bisa berbicara. Coba seandainya dikumpulkan semua ini tanah, berarti tanah dari Aceh, Sabang sampai Merauke, kan terus bisa berkomunikasi, toh? Iya. Weh, ketemu lagi kamu, wah saudara tua saya nih. Terus coba bersatunya ini, Iya. bayangan saya Mas, bersatunya apa? Ya untuk pengejawantahan, memunculkan apa? Nanti jawaban tantangan masa depan dunia ada di Indonesia. Perkiraan saya pakai logika gini. Apa bedanya ketika saya mengetahui, memahami arti utusan yang di muka bumi? Coba kita bayangkan ya, 124.000 utusan yang diturunkan di muka bumi. Berarti kan bersebaran toh, ribuan toh, ribuan. Nah, ketika hakikat ribuan ini terus akhirnya dikasih pertengahan 315-an nabi dan utusan, kita masih bisa menjangkau itu pertengahan ini. Terus akhirnya kita diwajibkan untuk menghayati 25 nama nabi dan Hanya 25. Kalau semuanya suruh ingat kita nggak bisa. Terus akhirnya apa? Dalam 25 ini terus kita bayangan manusia sekarang modern ini kan seolah-olah kiblatnya kan di Jazirah Arab sana. Betul. Betul ya? Betul. Arab parah. Nah, gini lah, dalam teori pemahaman nama ini Mas Medi. Ini ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ed, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah ini nabi penutup, nabi akhir zaman. Kan sudah ditop. Tapi bayangan kita 25 ini kan seolah di Arab toh. Kayak nggak ada di Indonesia loh. Tapi saya boleh berbangga Pak Mes. Mungkin di tanah Nusantara ini ada nabi utusan yang notabene masuk di 124.000. Kemungkinan di 300-an itu juga ada. Gitu ya. Artinya kalau dihubungkan dengan masalah Nusantara, kita Nusantara itu nanti ada hubungannya. Kalau saya berargumentasi, ini gambaran. Kalau kita melihat menciptakan dunia, dunia ini ya, berarti kan ada Afrika, Eropa, Asia Barat, semacam-macam ya, Amerika, benua Latin, apa-apa. Ini kan nggak lepas dari satu titik Arab itu tadi. Makanya atas dalam keilmuan Islam disebut dengan ada ibu kota tua, namanya Mekah. Ibu kota, Umi Qura. Umi Qura itu ibu kota dunia ini Mas. itu yang tua Umi itu Qura. Ya, Umi Qura. Mekah. Karena ada Mekah.
Mekah ini ibu kota. Nah, kalau kita bicara ibu kota ya, nanti apa bedanya gitu? Ketika ibu kota Umi Kuro kan ibu kota di Mekah ini notabene sepanjang masa sampai kiamat nanti insya Allah ya, karena saya punya prinsipnya apa? Tiap tahun ini ada haji. Iya. Ketika ada pergi haji, terus tiap tahun di hari waktunya, termasuk umroh kan yang tiada waktu, istilahnya bisa tiap bulan apa. Tapi kalau haji kan sudah dikhususankan kan, dalam tiap tahun mesti ada. Terus dalam ada dekadenya. Dan yang menarik, ini kan nggak cuma buat orang Islam toh. Iya. Orang non Muslim, gampangannya kafir, nggak punya agama semua, ini masih berkontribusi. Ya contohnya yang punya pesawat, kemungkinan non Muslim. Yang punya catering misalkan, ini kan nggak tahu wallahu alam, tapi ini menggeliat ini dalam apa? Industri, dalam apa? Bidang perekonomian, bahkan bangunan infrastruktur yang ada di sekitar Mekah dan Masjidil Haram itu juga, ini referensi yang saya terima. Ya. Kontraktornya dari Italia, gitu. Berarti apa? Kan nggak cuma khusus di Islam, memang mayoritas Islam karena memang ini acaranya orang Islam pergi haji gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan non Muslim pun bisa merasakan. Dan itu nanti prosesnya apa kedepannya. Dan itu tiap tahun ada. Berarti ini nanti refleksinya untuk yang IKN ini. Saya sempitkan, kebetulan kita ini di Indonesia, di Nusantara. Dulu ada kejayaan Nuswantoro, ya kan? Tapi kan awalnya Mas Yudi kan bilang kerajaan-kerajaan gitu. Itu kan bukan ibu kota yang khususan seperti sekarang ini. Betul ya? Dia punya kerajaan di sini. Otonomi kerajaan masing-masing. Coba kita bayangkan, begitu ada banyaknya dari Sabang sampai Merauke, kerajaan, kesultanan, macam-macam ada. Kok ini bisa menyatu dalam hakikat Sumpah Pemuda? Kalau nggak salah ini ya, Sumpah Pemuda 1928 ya. Terus ada memutuskan 3 ya, bahasa, suku, sama apa? Negara ya, bangsa ya. Bahasa, suku, bahasa. Ya, terus menyatu bangsa, jadi satu. Suku, bahasa. Namanya Indonesia. Nah, kemungkinan, nah ini kan kita berbicara kemungkinan karena kita nggak ngalamin yang tahun dulu istilahnya tempo lama. Tokoh-tokoh ini kan terus sepakat, yuk kita bersatu yuk. Khilafahnya ya, kalau saya Muslim kan anggap aja khilafah, karena ketika ada penyatuan memunculkan republik, disepakati dengan apa? Presiden Soekarno jadi presiden, itu kan sudah memunculkan apa? Terus ibu kota toh? Nah ibu kota ini menjadi rujukan, karena apa? Ini harus fokus di negara apa Indonesia ada ini. Tapi setidak-tidaknya Indonesia punya ibu kota yang seperti halnya di Mekah. Mekah, Madinah kan gitu kan. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah ini dulu juga pernah ada. Ini jadi bagian dari hijrah dong. Hijrah ke Jogja. Artinya ini kita juga hijrah ketika Jakarta ibu kota negara dipindahkan ke. Ini ibu kota negara loh Mas, bukan pusat ekonomi, artinya pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Nah, kita kan nggak bisa membayangkan dalam industrialisasi modern, kapasitas sains teknologi yang sudah mumpuni, Indonesia masih punya backup yang tidak modern. Dalam arti gini, ketika kita bicara modern kan pabrik ini, yang istilahnya yang tinggi. Tapi di satu sisi kita kan masih punya hutan, masih punya apa hijau, green apa itu istilahnya itu ya, yang kapasitas buat hirup udara masih ada kesegaran, masih itu. Nah, ini termasuk harga karun Indonesia yang luar biasa nih, yang masih ada. Walaupun tambang nanti kan terus memicu perekonomian dunia Mas Medi. Kita bayangkan itu. Saya mau mencoba menelisik lagi gini Mas, kan ketika ada keputusan pindah ibu kota negara ini kan bagian dari sejarah. Tadi saya bilang sejarah entah 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depan. Oh, dulu ada pemerintahan yang memutuskan untuk memindahkan Jakarta ke Kalimantan. Saya berpikirnya gini Mas, kalau kita hidup zaman Majapahit, terus ada Mahapati Gajah Mada, waktu kita lahir kita di itu, Gajah Mada bersumpah, itu kurang lebih kejadian refleksinya hampir sama kan? Hampir sama begitu ya. Dan kalau sekarang kita merasakan biasa-biasa aja kayaknya. Tapi yang terjadi perdebatan Mas. Terus makanya hanya kita gubernur ini bisa untuk menginspirasi apa ini pemirsa ya, supaya kita gubernur itu bisa masuk, mencintai sejarah, mencintai apa tanah air Indonesia ini ya, rasa nasionalisme. Karena karena gini Mas, ada sebagian saya tidak menyalahkan ketika kalau sudah masuk ke ranah politis, apalagi sangat ada friksi yang kuat ya, kepentingan-kepentingan yang muncul. Saya kok menggarisbawahi pada pemikiran-pemikiran yang
sangat taktis dan pragmatis. Misalnya siapa sih yang jadi kontraktornya gitu kan? Siapa sih yang kenapa sih di tanah itu yang nyata-nyata bahwa tanah itu tidak kuat untuk menahan beban dan sebagainya. Argumentasi ini diulang, tapi kan kita menelisik pada sisi dimensi yang lain, Mas. Satu peristiwa besar yang terjadi dalam perjalanan bangsa ini, keputusan pemimpin atau anggaplah zaman dulu ini ada raja yang memindahkan ibu kota. Nah, ini makna yang harus diambil dari seluruh masyarakat itu. Menurut Mas Agus, sarannya gimana? Ya kalau saya ngeliat sekilas sih, ya kebetulan saya hidup di zaman ini dalam kepemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, terus presiden sekarang ini, memang hakikatnya kalau saya ngeliat sifat terjangnya Pak Jokowi itu nggak lepas daripada karakternya Bung Karno. Sifat-sifat Bung Karno, dalam arti ide-idenya Bung Karno. Nah, coba kalau kita cermati Pak Jokowi aja, nanti kan idenya kan nggak lepas dari apa yang diinginkan Soekarno kan. Bung Karno kan punya jangkauan masa depan yang jauh ya. Dalam artian apa, rasa nasionalisme ya, lepas nanti pro kontra, lepas dari pro kontra. Dan kita juga punya pemimpin-pemimpin yang brilian, yang bagus. Dan memang kalau kita bicara pro kontra selalu ada, tapi setidak-tidaknya beliau-beliau ini mengisi cerita di Nusantara ini, Mas. Mengisi cerita di Nusantara. Dalam artian apa? Kita membutuhkan tokoh-tokoh ini. Nah, kebetulan kita di zaman tokoh Pak Jokowi. Saya suka berpikir gini, Mas Agus tadi kan ngomong Pak Jokowi, ini saya juga langsung ngomong Pak Jokowi. Terus kalau orang-orang nontonku itu, pendukungnya Pak Jokowi gitu kan. Artinya ada kejumutan, Mas. Menurut saya, ketika kehidupan masyarakat secara politik ini sudah terbelah sebetulnya, antara yang pro dan kontra. Nah, ini kembali lagi pro dan kontra. Makanya kalau kita pro kontra, kita biasa aja lah. Biasa aja pemirsa. Biasa aja ya. Kita anggap aja keberagam. Gini, saya tekankan aja. Kalau kita bicara masalah politik kayak gini, kalau kita bilang Jokowi nanti kan sudah ada ekstrim politiknya, toh. Politik itu gampang aja gini lah. Kalau kita menyikapi enak. Saat ini kita berantem nih. Keluar setelah selesai, salam-salaman, senyum-senyumnya. Besok ngopi bareng. Malamnya nasi goreng. Loh. Kalau kita ngeliatnya judek aja nih, ini kan nggak usah dipikir gitu, nggak usah dipikir politiknya. Kelihatannya ada pengkondisian yang boleh dibilang, saya kok suka bilang gini, kok kayak sandiwara gitu. Nah, akhirnya tapi yang di bawah ini jadi emosi. Ya kan? Jadi mohon maaf pemirsa, Gobral Gabrul dalam hal ini termasuk Nusantara Sudut Lucu, saya mencoba mengeliminir pemikiran-pemikiran yang dilihat oleh para pemirsa bahwa kita berafiliasi dengan partai politik atau pemerintahan, tetapi kita melihat dari sudut dimensi yang lebih luas dibanding itu begitu. Termasuk Mas Agus ini juga mengupas risalah sejarah. Yang mau saya tanya terakhir ini, Mas. Oke, apa ini? Gini, ibu kota negara pindah ke Samarinda. Ini ada pertimbangan filosofis historisnya bagaimana kalau dalam kaitan dengan sejarah? Kenapa di situ? Kenapa di Kalimantan? Iya, mungkin kalau teori geografis apa kan beliau-beliau sudah paham dibandingkan kita nggak ahli geografi. Misalkan, tapi yang jelas benak saya kan satu ya, mendekati garis khatulistiwa lah. Misalkan ya, saya itu ya, kalau nggak salah ya, dalam teorinya 250 negara itu kan nggak semua dilewati garis khatulistiwa. Ya ini alhamdulillah Indonesia dilewati itu dan itu menjadikan nilai plus. Ya, mungkin ada pertimbangan gini, di mana negara yang banyak gunung-gunungnya, insya Allah kalau nggak salah ya Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke tiap provinsi mesti ada gunung, di tiap provinsi ya mesti kan ada gunung. Apalagi Pulau Jawa. Nah, apalagi Pulau Jawa. Dan teori gunung kan ada istilahnya cincin yang berkaitan, toh. Di satu gedus kan kadang-kadang ring of fire. Nah, apa ring ya? Ring of fire. Nah, itu kan di bawah itu ada putaran magma di bawah. Iya. Ini menarik, berbahaya. Kadang-kadang lucunya saya, Indonesia ini kan penuh dengan dimensi yang nggak nalar. Ya gini loh, katanya kalau namanya gunung ada lelembutannya, ada demitnya lah. Ya, itu memang masuk akal saya. Terus di mana ada tanah ini ada awu ininya, banyak ininya. Ya memang banyak. Karena apa? Ini memang Allah menciptakan jin dan manusia itu kan untuk kaitannya sama ini, toh mengisi cerita ini. Dan ketika kita mengisi ini, termasuk nanti perpindahan ini, satu sudah dipikirkan matang-matang oleh beliau-beliau ini yang di atas itu ya. Dan kita kan hanya sebatas melihat, oh udah di situ. Setidak-tidaknya nalaran saya itu kan masih dalam bukit ya, maksudnya liar-liar hutan ya. Betul. Istilahnya babat alasnya itu. Nah, itu sekarang
siapa tahu dulu nggak seperti itu. Dulu apa bedanya seperti halnya kemarin kita bicara Joko Tingkir mengasih Ki Ageng Pemanahan untuk babas Alas Mentawai. Dulu Alas Mentawai itu kejayaan Mataram dulu. Tapi ketika dibersihkan oleh Ki Ageng Pemanahan itu kan hutan liar. Nah sekarang tumbuh jadi kota gede, Jogja. Artinya kita iya subhanallah. Jadi ini obrolan yang rileks juga. Maksud saya rileks tetapi ada dimensi-dimensi ke sana pemikiran dari Mas Agus tentang bagaimana menganalisa keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Dan ada hal yang satu kalimat aja Mas, menurut Mas Agus untuk bisa mengklirkan pemikiran pro dan kontra ini tentang kenapa ini dipindahkan ke ibu kota negara, ini dipindahkan, ini bagaimana terkait dengan sejarah? Ya. Harus merefleksi bahwa refleksi ya? Nggak bisa. Memang kalau saya ngelihat itu di titik Jokowi inilah ketemu sejarah. Karena dalam saneponya orang-orang lama, orang-orang kuno termasuk orang Wasito, ini kan memang sudah seolah-olah kan kayak sudah berhenti di 7 tokoh ini. Kecuali nanti terus ada catatan yang memberikan notabene-nya itu untuk masa depan. Dan itulah ilmu teknologi sains yang akan dimunculkan. Paham ya? Sehingga kalau pindahkan memang harus waktunya sudah terpindahkan. Sehingga nanti untuk merefleksikan Indonesia ke depannya, dan itulah akan mengisi cerita. Nah, sebetulnya pujangga-pujangga ini kan nggak hilang, tetap akan bersinergi. Kayaknya Khairil Anam kan ada ada satu tumbuh seribu, satu mati satu tumbuh seribu. Nah itu Indonesia itu seperti itu Mas Medi. Mati satu tumbuh seribu. Nah 1000 ini tuh mengisi. Cuman alhamdulillah tanpa tersadari ini sudah mempunyai kekuatan ya bagi kita untuk refleksi Indonesia 77 tahun. Ini kan nggak sembarang 77 karena 77 ini punya makna. Makna apa? Ya itu nanti nggak tahu nih dalam perkelenian, dalam perhitungan Jawa, dalam perpribonan, dalam perjinjangan, dalam apa nih orang-orang bilang perhongsuian gitu ya. Ini ada pengaruh dan pengaruh itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa melewati dengan apa itu udah bersatunya seperti halnya tanah yang dan disatukan. Kita tidak masuk pada perdebatan pro dan kontra. Iya harusnya. Cuman ada pro kontra wajar, tapi kita nyikapinya ya biasa aja. Oke. Baik buat seluruh pemirsa, ini diskusi tentang perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. Sebetulnya dimensinya banyak Mas. Nanti sesi lain saya akan cerita-cerita ya, cerita-cerita. Termasuk nanti Mas kita ulas Mas. Kalimantan tuh bentuknya kayak Semar gitu loh. Kita tutup aja dulu nanti Mas. Gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.